Kira-kira nih ibu-ibu yang pakai barang-barang mahal, ibu pangka, yang banyak-banyak emasnya, kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya ibu? Bukan anaknya pak, istri kedua. Iya pak. Coba lihat mah. Ini harta kita ketika ibu meninggal kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, para warga apartemen Kalibata City, kemudian para panitia, dan spesial dan penghormatan saya setinggi-tingginya para dermawan yang memberikan hartanya sebagian dari yang dititipkan Allah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, ibu pernah melihat orang diantar ke liang lahat, diantar ke pemakaman? Pernah? Bukan pernah, sering. Bahkan salah satu orang yang kira-kira 90% warga negara Indonesia kenal, Pak Harto. Waktu dimakamkan semua TV meliputnya. Lalu keluarlah jenazah beliau dari kediaman, diantar ke pemakaman. Pinggir jalan ramai. Tapi begitu dimasukkan ke liang lahat, apa yang menemaninya masuk? Apa yang menemaninya? Kata Nabi, 3 yang mengantar kamu itu. 3 yang mengantar kamu ke kuburan. 1, keluarga. Keluarga ikut ngantar kita. Tapi demi Allah, pas kita masuk kubur, tidak ada keluarga yang mau nemani masuk ke kubur. Meskipun ibu waktu di rayu-rayunya dulu, kita akan sehidup semati. Kemana kau pergi, aku akan mengikutimu. Pret. Begitu ibu matu, suami berdarah-darah, mata menangis sebelah kanan, sebelah kiri, bulan depan mana gantinya ini. Benar bu. Biar dia nangis, begitu 3-4 bulan ibu sudah dikubur, dia akan cari baik secara resmi maupun sembunyi-sembunyi. Yang kedua yang mengantar kita, kata Nabi, hartamu. Harta ini keluarlah mobil, keluarlah motor, keluarlah karpet yang indah. Begitu ibu masuk di kubur, kalau seorang muslim hanya selembar kain kafan menemaninya. Ibu tahu yang namanya kain kafan. Kain katun paling murah. Nggak mentang-mentang Pak Harto waktu itu kaya dibungkus dengan pakai kain sutra. Tidak. Kain apa yang dia pakai? Kain paling murah. Apa parfum yang menyertainya kalau kita ibu meninggal? Nih, bapak ibu kalau meninggal nih, yang muka-muka sudah muka-muka sakaratil maut. Kalau ibu meninggal, parfum apa pakai? Dikasih Bulgari? Dikasih Angelman? Polo? Tidak. Apa parfum yang kita pakai? Kapur barus. Jangankan kain mewah, kaos kaki aja ndak boleh dibawa. Dan yang ketiga yang menyertai kita adalah apa itu? Amal kebaikan. Amal kebaikan ini masuk, dia akan menemani kita. Amal kebaikan berupa kebaikan-kebaikan dan juga amal keburukan yang kita melakukan dosa-dosa. Kalau dia berupa dosa-dosa, maka dia akan menyiksa kita dalam kubur. Kalau dia akan amal kebaikan, maka dia akan memberikan kehangatan dalam kubur kita. Amal kebaikan itu putus. Ibu sudah tidak boleh sholat. Ibu tidak boleh lagi puasa. Ibu tidak boleh lagi amal-amal apapun tidak bisa lagi dilakukan ketika kita sudah masuk kubur. Tinggallah amal disebut amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal yang mengalir selama-lamanya meskipun dia sudah meninggal. Apa itu amal jariah? Satu di antaranya, ada 3 amal jariah ini. 1, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ibu dengar dakwah, lalu itu dianggap manfaat, sebarkan.
Dakwah saya, ibu dapat meskipun ibu seorang Tionghoa, meskipun ibu Nasrani, kalau kontennya adalah konten kemaslahatan untuk bersama, sebarkan. Tapi kalau konten-konten yang ibu merasa, ini tidak cocok paham agama saya, tidak usah disebar. Tapi alhamdulillah konten-konten dakwah saya sepertinya semua suku dan agama senang. Saya di bandara ketemu sama orang Tionghoa, Ustaz, saya orang Tionghoa tapi senang sekali ceramahnya Pak Ustaz, terutama yang dorong istrinya masuk sumur. Kok itu aja yang disenang? Kan? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, yang bisa menjadi amal kebaikan mengalir terus menerus, meskipun bapak ibu sudah menjadi jenazah, meskipun sudah ada tulang-tulang dikubur, yaitu anak yang soleh dan soleha. Bukan anggota DPR, biar buat bupati, bukan dia pengusaha. Tapi kalau dia pengusaha, anggota DPR, pejabat, tapi suka maksiat, itu menyiksa orang tuanya dikubur. Maka orang tuanya diseret lagi di kuburnya, itu anak gadismu. Dia lagi masukkan apartemen cowoknya. Ya kan? Diseret lagi anaknya, ibunya. Itu anak gadismu. Dia berzina lagi tuh. Itu anak gadismu, lagi jadi koruptor itu. Tapi kalau anak yang baik agamanya, menyejukkan, kubur orang tuanya. Maka ibu bapak, ibu tidak usah kecewa kalau anak daftar polisi tidak lulus. Tidak ada nanti di akhirat. Kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak lulus akabri. Tidak ada itu. Kenapa kau masuk neraka itu? Anakku tidak tahu ngaji. Kenapa? Anakku pezina, anakku rampok. Maka orang tua yang bahagia itu bukan sekedar banyak duitnya anaknya, bukan sekedar banyak hartanya anaknya, tapi anaknya anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan orang tuanya, yang usia senja orang tuanya lebih dicintai daripada binatang ternaknya. Ada kan orang begitu Pak, begitu orang tuanya sudah tua dia bilang rewel, kasih masuk panti jompo. Iya kan, saya sering lihat itu tokoh-tokoh masyarakat. Waktu masih sehat, kuat, Masya Allah, semua orang hormat sama dia. Begitu dia sudah pensiun, mulai sakit-sakitan, ke rumah sakit, bukan anaknya yang temani. Siapa yang temani? Babysitternya. Siapa yang temani? Pembantunya. Siapa yang temani? Sopirnya. Anaknya pada sibuk, ngurus dunianya. Demi Allah, orang tua seperti ini, rugi kalian melahirkan anak. Hebat anaknya itu Ustaz. Apa hebatnya? Dia pintar bahasa Inggris, masih kecil. Memangnya kalau bahasa Inggris, hebat apa anaknya kalau pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau berdoa nanti pakai bahasa Inggris? Bapak meninggal nanti anak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Enggak juga, pasti pakai bahasa Bugis kalau dia orang Bugis. Ya kan? Maka anak yang baik itu yang punya akhlak. Kalau bapak mau lihat masa depan bapak dikubur, lihat deh anaknya sekarang. Kalau Ramadan nanti tiap malam dia tarawih, harapan sudah bapak itu. Sudah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sudah ada deposito akhirat saya. Kalau sekarang ini anak kita Jumatan, malam Jumat dia ngaji di kamarnya, harapan sudah bapak itu. Tapi tidak pernah dilihat sholat, tidak pernah dilihat pengajian, tidak pernah dilihat datang ke masjid. Yang dia lakukan hanya bonceng-boncengan cowok. Sudah janda masih jalan sama laki-laki orang lain. Sudah, masa depan ibu dikubur itu hancur. Dan yang ketiga, yang akan menolong kita di akhirat, inilah yang ada kaitannya dengan kita, yaitu harta yang telah kita sedekahkan. Kira-kira nih ibu-ibu yang pakai barang-barang mahal, ibu Pangka, yang banyak-banyak emasnya, kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya ibu? Bukan anaknya Pak, istri kedua. Iya Pak. Coba lihat Pak. Ini harta kita ketika ibu meninggal kan tidak boleh bawa mati. Dicopotlah suami kita, ditarik satu-satu. Ini cincin kawinku. Selamat tinggal sayangku. Coba capek. Ini dulu waktu saya dari Singapura, dia buka gelang kita. Ini hadiah perkawinan saya. Diambil lagi kita punya galung bu. Ini juga dulu hadiah saya waktu ke Australia. Diambil. 6 bulan kemudian dia sudah nikah, dia ketawa kasih ke istri barunya. Ini cincin kawinku dulu. Tapi kan istriku sudah meninggal. Kau pakailah sayang. Maka ibu daripada dia pakai istri kedua ibu, lebih jadikan beras. Sedekahkan. Dan itu yang ibu nikmati.
Tolong carikan, saudara-saudaraku orang Tionghoa yang hadir di tempat ini, carikan saya orang yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Cari. Mana ada orang bangkrut gara-gara dermawan? Ndak itu. Agama apapun dia, kalau dia dermawan pasti sukses usahanya. Orang yang baik itu bukan hanya sekedar hitam jidatnya gara-gara sholat, panjang jenggotnya, jengkrik celananya, kelihatannya kelihatan soleh, tapi kasar sama orang. Bukan. Biar dia bagus sujudnya Senin Kamis dia puasa, tapi semua orang penghuni apartemen tidak senang dia. Dia bukan orang mulia di hadapan Allah. Siapa orang mulia kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada orang di apartemen ini barangkali sholatnya tidak terlalu banyak, cuma 5 waktu aja sholatnya. Puasanya pun tidak ada sunnah, hanya Ramadan saja dia lakoni. Tahajudnya pun sederhana saja. Tapi semua penghuni apartemen senang sama dia. Itu orang mulia di hadapan Allah. Daripada sholatnya bagus tapi tetangga kanan rumahnya apartemen bertengkar gara-gara apa? Gara-gara apa itu? Pot bunga janda bolong. Depan rumahnya bertengkar gara-gara apa? Parkiran. Belakang rumahnya bertengkar-tengkar gara-gara got. Samping kirinya bertengkar gara-gara musik. Orang seperti itu tidak dicintai oleh Allah. Orang yang paling banyak, yang paling baik dari sisi Allah, orang yang paling banyak mencintainya. Maka kalau mau menjadi baik di sisi Allah, jadilah orang yang paling banyak manfaat, dan satu di antaranya bersedekahlah. Sedekah itu tidak selalu duit. Sedekah itu Pak Kapolsek apa sedekahnya? Ciptakan kepastian hukum untuk warga Kalibata. Itu sedekahnya. Sedekahnya Pak GM, berikan pelayanan yang baik. Jangan mentang-mentang ini 10 anunya kamarnya dilayani dengan baik. Ini yang hanya belum lunas tidak dilayani dengan baik. Tidak layani, itu sedekah kita. Ya, sedekahnya bagi security, you bekerja deh dengan baik. Jaga sendalnya seluruh tamunya penghuni, jaga keamanan, itu sedekahnya kita. Cleaning service, sedekahnya apa? Ciptakan kebersihan. Jangan mengejar gaji saja. Karena kalau gaji saja kamu kejar 30 tahun kau jadi cleaning service, 30 tahun kau cleaning service tidak mulia di hadapan Allah. Tapi kalau kau layani ini, saya melayaninya dia karena sesama hamba Allah, sesama makhluk, mau dilihat atau tidak, ada CCTV atau tidak, saya jadi security dengan baik, saya pelihara kebersihan dengan baik, maka di dunia dapat gaji tiap bulan, di akhirat dapat pahala kemuliaan karena mengurus orang lain. Ini yang disebut bersedekah. Bagi mereka yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Pak manajer, ini ada saya punya ilmu bagaimana cara ini menciptakan keamanan di sini. Setiap orang bergerak, tiba-tiba itu CCTV bisa mengikutinya. Ya, sedekahlah dengan ilmumu. Ada yang punya duit, sedekahlah dengan duitmu. Tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, tidak punya duit, tidak punya ilmu. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan tidak mengganggu orang. Itu sedekah kita. Saya tidak punya duit, ya sedekah dengan akhlak. Sedekah dengan akhlak apa? Minimal senyum. Karena senyum adalah sedekah. Dan inilah sedekah yang paling gampang. Hanya tarik bibir sedikit, jadi. Tidak perlu tarik dompet. Jangan juga mentang-mentang sudah sedekah, sedekah adalah senyum. Bapak cuma tarik sedikit lalu senyum. PHP itu Pak. Pemberi harapan palsu. Sedekahlah. Maka sedekah tidak mesti selalu dalam bentuk duit. Tapi kalau mampu dengan duit, sedekahlah. Poin pertama. Poin kedua. Untuk apa kita sedekah? Satu, untuk tolak bala. Mana orang benci orang pelit Pak? Saya tanya Bapak Ibu yang di sini. Tetangga apartemen yang pelit atau dermawan? Senang yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang sahabat yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu pelit atau dermawan? Nah, tidak ada orang suka orang pelit toh. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Percaya itu Pak. Tidak usah kau ke rumahnya, pelit betul. Padahal dia juga pelit. Itu jeleknya itu sifat pelit Pak. Tidak ada orang tidak senang. Tidak ada orang senang itu orang pelit. Sebaliknya tidak ada orang benci orang dermawan. Lalu apa kaitannya
orang yang dermawan itu panjang umurnya. Satu, orang yang dermawan itu panjang umurnya. Kenapa kok banyak yang doakan? Jadi saya dengar tadi misalnya berapa penghuni di sini sekitar 13.000. Coba 13.000 orang yang doakan Pak kalau orang dermawan. Jangankan hidup, mati aja orang masih doakan. Wih, lewat kita pemakaman. Ini tetangga kita dulu di apartemen, baik betul dia ini. Ayo kirimkan Fatihah. Padahal sudah 3 tahun dia meninggal, orang masih kirimkan Fatihah. Kenapa? Waktu hidup dia dermawan. Tapi kalau pelit Pak, jangankan mati, bapak masih hidup didoakan sial. Lewat mobilnya apa kata tetangga, mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul, kempas mobilnya itu, sial itu orang. Coba. Jangankan kita wafat, kita masih hidup didoakan kita sial. Itu jeleknya orang pelit. Orang yang dermawan diberikan umur yang panjang. Yang kedua, orang yang dermawan murah rezekinya. Kenapa murah rezekinya? Karena orang sekelilingnya doakan dia. Ya Allah murahkan rezekinya. Pak Gunawan. Kenapa? Karena kalau dia doa banyak rezekinya, ya Allah, kami juga dapat ini fakir miskin. Dan ada 3 golongan orang yang makbul doanya Pak. Kata hadis, jarak antara mereka tidak ada pembatasnya dengan arasnya Allah. 3 golongan ini, doanya makbul, menggetarkan arasnya Allah. Satu di antaranya adalah doanya fakir miskin yang teraniaya. Itu kalau dia sudah fakir, miskin, teraniaya lagi, doanya menggetarkan arasnya Allah. Maka jangan heran kalau ada pejabat yang menganiaya fakir miskin itu cepat kabul itu. Kita lihat dia sukses jabatannya, tapi anaknya pengedar narkoba, istrinya selingkuh, pas pensiun tidak ada bisa dia makan, dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan semuanya. Pas sudah itu 3 tahun dia stroke. Itu doanya anak yatim piatu dan fakir miskin yang teraniaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang ketiga, hari ini kita belajar Hasanah Indonesia. Yang menerima bantuan Muslim, yang memberi bantuan Nasrani. Saudara kita Tionghoa yang umumnya diberi takdir oleh Allah mapan secara ekonomi di Indonesia. Tapi saudara-saudaraku Tionghoa, jangan meremehkan pribumi, karena Bapak berbisnis dan berputar uang dari uang-uang rakyat kecilnya pribumi. Dan kamu juga orang pribumi, jangan remehkan mereka. Karena kalian kalau mereka juga bagus, kita juga dapat. Inilah yang disebut kita saling membutuhkan. Tidak ada orang mau miskin, tidak ada orang mau menderita. Tapi Allah kasih takdir hidup yang berbeda-beda. Ada kaya, ada miskin. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa hidup. Tidak ada susahnya Allah kasih kaya seluruh orang di Indonesia. Tidak ada susahnya Allah kasih mapan semua rakyat Indonesia. Tapi kalau seluruh rakyat Indonesia mapan, tidak cukup 1 bulan kita pasti hancur. Siapa yang mau jadi security? Kalau kita semua kaya. Siapa yang jadi cleaning service? Siapa yang menjual telur? Siapa yang menjual nasi? Maka ada miskin supaya mereka melayani yang kaya. Ada kaya supaya mereka bisa berbagi kepada yang miskin. Itu tujuannya Allah menciptakan kaya miskin. Maka ketika kalian kaya jangan sombong. Ketika kalian miskin jangan putus asa. Semua urusan baik kata umat Nabi. Kalau dia kaya dia bersyukur, syukurnya menjadi pahala. Kalau dia miskin lalu dia bersabar, sabarnya menjadi pahala. Kalau kaya jangan sombong. Apa yang mau disombongkan dengan kekayaan ini? Kira-kira ada yang kalah kaya Nabi Sulaiman di sini, Pak? Ada 2 nabi terkaya di dunia sepanjang perjalanan manusia. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu diriwayatkan 1 hektar pekarangan rumahnya, Pak. Apa kerikilnya? Emas. Ada di Indonesia kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis, Pak, kalau dia kaya giginya dia kasih emas. Bapak saudara-saudara sekalian. Coba, apa yang kita mau sombongkan dengan kekayaan ini? Maka yang bagus adalah yang kaya menyantuni yang miskin,
yang miskin, mendoakan dan menghormati yang kaya. Maka itulah sinergi yang hidup. Dan saya yakin inilah yang terjadi di Kalibata City, sehingga waktu 8 tahun ini bisa tiap tahun berbagi. Ya. Kalau tidak mampu, saya tidak yakin bisa bertahan sampai 8 tahun. Ya, poin keempat. Bagi panitia, hati-hati kalau mengumpulkan derma orang, hati-hati, setan biasa di situ masuk. Menggoda kita, ambil aja. Ambil, kamu punya hak di situ. Ambil 1000 kantong, kau ambil di situ 15, enggak kentara itu. Tuh izin, setan itu menggoda kita. Hati-hati, kena sindiran Allah besar. Jangan deh. Ngambil hak-haknya anak yatim dan yatim piatu dan fakir miskin. Itu diancam Al-Quran. Diturunkan satu surah soal ini. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin, kata Allah. Tahu enggak kamu itu pendusta agama? Puasanya dusta, sholatnya dusta, hajinya dusta, zakatnya dusta, sahadatnya pun bisa dusta. Siapa mereka menurut Al-Quran ini? Surah Al-Ma'un. Yaitu mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Apa yang dimaksud menghardik anak yatim piatu? Alasan kita ngumpul untuk yatim piatu, alasan untuk kita fakir miskin. Ternyata fakir miskin dan anak yatim piatu kita jadikan hanya komoditi. Hati-hati. Maka jangan sampai tergoda untuk mengambilnya. Jangan sampai ibu, itu iblis itu begitu. Dia cari pembenaran di otak kita. Saya kan capek juga. 3 hari saya urus. Boleh dong saya kasih keluarga saya. Padahal bukan masuk daftar. Hati-hati. Itu cara setan menyesatkan kita. Tapi saya yakin tidak akan terjadi di tempat ini. Tapi saya wajib untuk mengingatkan agar kita tidak tersalah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Percaya ibu bapak saudara-saudara sekalian, harta yang telah ibu sedekahkan itulah hak milik mutlak bapak. Ada 3 hak kita yang tidak lagi bisa diambil orang, dan itu akan menjadi kekayaan selama-lamanya. Hanya 3 saja kata Nabi. Pertama, yang hancur kita makan. Habis kita makan, itulah milik kita. Yang kedua, yang hancur kita pakai. Ya. Dan yang ketiga, yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah. Ada yang terlupa tadi. Kenapa kita berhenti bersedekah? Salah satu di antaranya sedekah itu adalah tolak bala. Jadi ibu-ibu nih, kalau ada ibu-ibu nih, kan biasa sekarang ini peluang-peluang suami direbut orang karena banyak sekarang pelakor. Ya. Nah, banyak sekarang pelakor pura-pura sepeda padahal cari-cari bapak-bapak yang sudah mulai genit-genit ya. Tuh hati-hati tuh, banyak kejadian yang curhat-curhat sama saya itu. Nah, kalau suami ibu kita rada-rada curiga, wah ini suami saya ada kelainan ini. Maka ibu tidak usah curhat di Facebook. Tidak usah curhat di medsos. Tidak usah bikin status tak kusangka kau begitu. Kalau ibu update status segitu, 1 kali bata tahu. Lebih baik ibu curhat kepada Allah. Gimana caranya? Bangun sholat hajat namanya. Tengah malam minta pertolongan kepada Allah. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu harus pakai bahasa ibu, bahasa hati. Kata Nabi, bahasa hadisnya adalah berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa ibu bahasa sehari-hari. Berdoa, ya Allah, tak mungkin aku bisa menjaga suamiku 24 jam. Engkau yang maha menjaga, maka jagalah suami saya Allah. Ya Allah, supaya cepat doa diijabah, kata Nabi, lengkapi dengan sedekah. Ya Allah, ini ada duit saya 2 juta. Saya sumbangkan untuk anak yatim dan fakir miskin, pekerja-pekerja yang ada di kawasan ini. Mudah-mudahan duit 2 juta itu tolak bala. Suamiku terhindar dari nurja jahat. Ibu coba amalkan itu. Saya banyak memberikan amalan seperti ini kepada orang-orang yang lagi goyang rumah tangganya. Alhamdulillah. Bahkan terakhir ibu, ini fakta, anak Tangerang Selatan cowok usia 25 tahun diponis HIV. Diponis HIV karena dia penyuka sesama jenis. Diponis HIV. Saya bilang kau jangan putus asa. Orang bilang tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah. Saya kasih amalan. Kau bangun salat tahajud tiap malam. Jangan kau pernah lewatkan. Lebih kau tidur siang daripada kau tidak salat tahajud.
Siang aja kau tidur. Malam kau gunakan untuk mengadu kepada Allah. Kita orang beriman, Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada aku, pasti saya kabulkan. Dia lakukan, dan saya bilang lengkapi kalau ada duitmu dek, karena dia bekerja. Ada duitmu kau sedekah tiap hari. Mau 10.000, 5.000, yang penting kau niat sedekah menghilangkan penyakitmu itu. Subhanallah, tiba-tiba suatu ketika 2 bulan yang lalu saya ditelepon tengah malam. Ustadz, alhamdulillah, nangis dia cerita. Ternyata sembuh. Dia kirim foto apa hasil labnya itu 3 kali, tidak ada lagi penyakitnya. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Jadi kalau ada yang bermasalah dalam rumah tangga, ada yang bermasalah anaknya, berdoalah kepada Allah, meratap kepada Allah. Supaya doa cepat diijabah Allah, lengkapi dengan cara bersedekah. Dan sedekah seperti ini membuat umur panjang, tertolak dari bencana, lebih memurahkan rezeki, dan merapatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Semoga Allah merahmati acara ini, dan semoga yang menafkahkan hartanya di jalan agama Allah di tempat ini, Allah lipat gandakan dan Allah tolak dari segala macam musibah dan bahaya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa langsung doa penutup. Oke. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin doa ini kita hajatkan dalam versi Islam. Tidak berarti bahwa agama yang lain tidak jalan dengan doa ini. Saya pesan lagi Bapak Ibu, terus kalau ada mau vaksin, ada anjuran untuk vaksin, segera vaksin. Vaksin sudah dinyatakan halal dan aman. Jangan terprovokasi lagi bahwa inilah. Saya alhamdulillah sudah vaksin 2 kali, sehat walafiat. Vaksin ini adalah ikhtiar buat kita. Berdoa adalah cara sunnatullahnya, ikhtiar adalah syariahnya kita berdoa kepada Allah, sunnatullahnya syariat. Salah satu diantaranya ikhtiarnya adalah vaksin, insyaallah, untuk menghindari. Mudah-mudahan Ramadan dengan kekuatan vaksin, izin Allah, kita sudah bisa taraweh. Mari kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk saudara-saudara kita yang menafkahkan harta dan kekayaannya untuk acara ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami sadar banyak dosa dan kesalahan, tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, baik yang terang-terang maupun yang sembunyi-sembunyi. Dan yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya lagi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadapmu, hadapkan dalam iman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkaulah Zat yang memberi hidayah. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Rahmati penghasilan kami ya Allah. Sukseskan segala usaha dan niaga kami ya Allah. Lalu jadikanlah kami hambamu yang tetap pandai bersyukur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, di kawasan ini kami hidup dan mencari nafkah ya Allah. Berkahi kawasan ini ya Allah. Jauhi dari kemaksiatan ya Allah. Jauhi dari kemaksiatan ya Allah. Hindari dari segala macam kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.